Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, perkenalkan, nama saya Retno Hernawati. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana. Hari ini, saya telah melaksanakan Latsar hari kelima dengan topik pembahasan ASN memiliki core value kompeten. Nah, ada beberapa poin yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini, antara lain sebagai berikut. Dari modul yang telah saya baca, dapat saya simpulkan bahwa kompeten dalam core value berakhlak itu dapat diartikan sebagai rasa ingin terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa ASN itu harus selalu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga ia dapat berkembang dan bertumbuh untuk memenuhi tantangan pada zaman sekarang. Nah, kita sebagai calon ASN itu dituntut memiliki berbagai macam kompetensi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini dapat diartikan sebagai kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, di mana kompetensi ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, di mana kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat yang majemuk, baik dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga mereka memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Poin selanjutnya yang dapat saya ambil dari modul yang telah saya baca adalah prinsip pengembangan kompetensi ASN. Prinsip pengembangan kompetensi ASN dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kemudian yang kedua adalah setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga adalah diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Dari modul yang telah saya baca, saya dapat mengetahui bahwa pengamalan core value kompeten itu dapat dilaksanakan dengan yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri, yang kedua adalah membantu orang lain belajar, dan yang ketiga kita dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya atau tugas yang terbaik untuk kita. Dari materi yang telah saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa core value kompeten itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita dituntut untuk selalu mengembangkan potensi dan kompetensi dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menjawab tantangan yang ada di depan kita. Nah, dari situ saya dapat merancang beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi saya. Yang pertama, saya akan melanjutkan program doktoral saya untuk meningkatkan kapasitas saya dan untuk meningkatkan mutu saya sebagai seorang pengajar. Kemudian saya juga akan melakukan beberapa publikasi dan meningkatkan beberapa publikasi baik di Sinta maupun di Scopus. Kemudian saya akan meningkatkan kualitas saya dalam membimbing mahasiswa skripsi sehingga menghasilkan output yang lebih baik. Kemudian saya juga akan membuka diskusi belajar dengan mahasiswa untuk mereka yang belum paham atas materi apa yang saya berikan dengan diskusi online maupun diskusi offline. Nah, sekian jurnal learning saya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Terima kasih atas wawasan baru yang saya dapatkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan saya tanamkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.